Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Suta Channel yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengadu, seraya berkeluh kesah bahwa dirinya mempunyai tetangga seorang wanita yang sangat tajam lidahnya. Tetangga wanitanya itu suka mencaci maki, suka mengeluarkan sumpah serapah, suka berkata-kata yang tajam dan menyakitkan hati, bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebetulan saat laki-laki itu sedang mengadu, sedang berkeluh kesah kepada Rasulullah, di tempat itu ada salah seorang kerabat dari perempuan itu, dari wanita itu. Lalu sang kerabat pun membela dan menyanggah dengan berkata, "Ya Rasulullah, saya rasa ini hanyalah kesalahpahaman semata, karena saudara perempuan saya itu adalah orang yang ahli ibadah. Ia rajin mengerjakan sholat-sholat sunnah, ia rajin mengerjakan puasa-puasa sunnah ya Rasulullah." Mendengar pembelaan dari kerabat wanita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah agak gusar, lalu dengan suara yang cukup tinggi beliau bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah bukan orang beriman, demi Allah bukan termasuk orang beriman, demi Allah bukan termasuk dalam golongan orang beriman. Rasulullah menegaskan itu sampai 3 kali hingga para sahabat yang ada di tempat itu menjadi terkejut dan terperangah. Lalu mereka pun bertanya, "Man ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa itu yang tidak termasuk dalam golongan orang beriman? Lalu Rasulullah SAW pun menjelaskan dengan bersabda, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu," yaitu seseorang yang tetangganya tidak aman dari caci makinya, seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya, seseorang yang tetangganya tidak aman dari kata-katanya yang tajam dan menyakitkan hati. Sahabat Al-Suta Channel yang dimuliakan oleh Allah, kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini memberikan pesan yang jelas kepada kita, memberikan penegasan yang jelas kepada kita bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai orang beriman, kita harus pandai menjaga lisan kita, kita harus pandai menjaga lidah kita, kita harus pandai menjaga ucapan-ucapan kita. Tidaklah ada manfaatnya ibadah yang kita lakukan kepada Allah jika pada saat yang sama kita tidak pandai menjaga lisan kita, kita tidak pandai menjaga lidah kita, kita tidak pandai menjaga ucapan-ucapan kita dari menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan gambaran, diberikan tamsil oleh Allah berupa sekelompok orang yang orang itu mempunyai kuku-kuku yang tajam yang terbuat dari tembaga, yang kemudian dengan kuku-kuku mereka itu justru mencakar dan mencapik-capik wajah dan dada mereka sendiri. Lama urija bimarartu biqaumin lahum azfarum min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Pada saat aku di Isra Mi'rajkan dulu, kata Rasulullah, aku melewati sekelompok orang, melewati suatu kaum yang mereka mempunyai kuku-kuku yang tajam yang terbuat dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, yang dengan kuku-kukunya itu mereka kemudian mencakar dan mencapik-capik wajah dan dada mereka sendiri. Melihat dari itu aku pun kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapakah mereka itu? Siapakah orang yang mencabik dan mencakar wajah dan dada mereka sendiri? Lalu malaikat Jibril pun memberikan penjelasan kepadaku dengan berkata, "Haula innadzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka itulah orang-orang yang senantiasa memakan daging sesamanya, mereka itulah orang-orang yang suka berbuat ghibah, mereka itulah orang-orang yang suka menyakiti saudaranya dengan lisannya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka itulah orang-orang yang suka menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya sesama muslim. Sahabat Al-Suta Channel yang dimuliakan oleh Allah, sungguh lidah kita ini memang kecil bentuknya, tetapi sangatlah besar bahaya yang bisa ditimbulkannya. Di ujung lidah kita ini terletak
surga dan neraka kita. Jika kita pandai menjaga lisan kita, pandai menjaga lidah kita, pandai menjaga ucapan-ucapan kita dari menyakiti orang lain, kita hanya berkata yang baik-baik saja, maka lidah kita ini akan mengantarkan kita meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika lidah kita ini tidak mampu kita jaga dengan baik, kita tidak mampu menjaga lisan kita, kita tidak mampu menjaga ucapan-ucapan kita, maka lidah kita ini pula yang akan mengantarkan kita merasakan siksa yang sangat pedih di kehidupan akhirat kelak. Karena itulah Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man waqahullahu syarra ma baina lahyahi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah, bahwa siapapun yang Allah telah jaga dia dari keburukan lidahnya dan juga dari keburukan kelaminnya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti di akhirat nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka cukuplah kisah dan hadis-hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa sebagai seorang mukmin kita harus pandai menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Pepatah orang bijak juga mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya seseorang itu tergantung kepada kemampuan dia dalam menjaga lidahnya, kemampuan dia dalam menjaga lisannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk mampu menjaga lidah kita, mampu menjaga lisan kita, hingga di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.